kembali lagi kita ke Posyandu, podcast pelayanan terpadu. Bersama-sama kita ciptakan senyum sehat Indonesia. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai topik gigi sehat dengan pasta gigi yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kita perkenalan dulu kali ya. Saya Dea Arshila selaku host hari ini, dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang super cantik dan kece banget nih teman-teman. Kita sapa dulu kali ya, Dr. Andriani Aristi, spesialis kedokteran gigi anak. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Dea. Gimana nih dokter kabarnya? Alhamdulillah baik Dea, gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga dokter. Sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih, ngulik-ngulik kesehariannya dokter dulu kali ya dok ya. Nah dokter, saya mau tanya, keseharian dokter nih, kesibukan dokter akhir-akhir ini apa aja ya dok ya? Saya berpraktik di Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sarimer, sama ada juga berpraktik di beberapa klinik sih. Oh gitu ya dok ya. Dengar-dengar ini dokter ini juga baru dapat praktek di Rumah Sakit Ibu dan Iya, Anak Kendang baru Sari ya dok ya. banget, baru Waduh banget. keren banget. Berarti dokter ini praktek di mana aja ya dok ya? Jadi saya selain nanti di Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sarimer, juga saya praktik di dental office spesialis di Ngagel sama di Nyuluk Dental Care di Sidosermo. Waduh, berarti dokter ada tempat 3 praktek ya dok ya Iya, sekaligus. Waduh keren banget sih dokter ini. Terima kasih. Oke, selain itu saya juga dengar-dengar nih ya dok ya, dokter ini pecinta kucing ya, cat Kok lover tahu ya dok ya. Kok tahu ya? Iya, soalnya udah terkenal banget dok, dokter ini cat lover banget nih. Dea juga nggak suka kucing nggak? Iya, tahu nggak sih dokter, saya ini ya punya kucing di rumah tuh ada 6. Nggak sebanyak dokter sih, mungkin dokter tuh punya banyak ya. Tapi saya tuh di rumah tuh ada 6 dan bukan kandang lagi dok, ini udah ada rumah kucing saya dok. kucing, Iya, kalau dokter gimana dok? Kalau kucing saya ada 18. Waduh, banyak banget dok. Tadi aku ngitung dulu ya, berapa ya? 18. Jadi sebenarnya tuh melihara kucing tuh bukan kepingin terus oh iya mau kucing gitu, enggak, Gimana, tapi Dok? banyak kucing yang terlantar di depan rumah, terus nggak tega kalau nggak dikasih makan gitu. Akhirnya ya kita pelihara mau nggak mau gitu. Jadi dokter itu kebanyakan kucingnya tuh ngambil dari Iya, rescue semua ya gitu. ampun. Berarti selain dokter gigi, dokter ini punya jiwa yang kemanusiaan yang tinggi banget ya dok ya. Nggak tegaan gitu loh. Iya. Berarti 18 itu dokter rawat semua dok? Iya, Waduh, dikasih makan juga deh dok? dikasih makan juga. Waduh, keren sih, Dok. Majikan itu. Iya, bener-bener majikannya dokter ya, bukan dokternya ya. Bener, Ya ampun. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke topik pada intinya aja ya. Kita masuk ke topik mengenai pasta gigi anak. Oke, langsung aja kali ya. Aku mulai ya dokter. Di tengah-tengah kurangnya kesadaran masyarakat nih dokter mengenai pentingnya mengenalkan pasta gigi sejak dini. Sebenarnya ini nih berpengaruh nggak sih dok terhadap pertumbuh kembangan anak? Oke, jadi mengenalkan pasta gigi kepada anak sejak dini itu merupakan salah satu upaya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak ya. Kalau misalkan orang tuanya nggak aware gitu atau nggak memperhatikan dan mengabaikan ini, jelas dia akan mengganggu pertumbuh kembangan gigi dari anak tersebut. Oleh karena itu memang perlu upaya-upaya preventif yang salah satunya tadi mengenalkan pasta gigi kepada anak sejak dini, karena keadaan atau kondisi gigi dan mulut pada saat dewasa nanti itu juga tergantung kondisi atau keadaan gigi dan mulut pada saat masih kanak-kanak gitu. Jadi masih nyambung gitu. Jadi kan kalau misalkan dari kecil udah dibiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, harapannya pas dewasa itu kondisi gigi dan mulutnya juga baik kan gitu. Gitu. Jadi kalau menurut dokter nih ya dok ya, kapan sih waktu yang paling tepat buat memperkenalkan pasta gigi kepada anak gitu dok? Waktu yang paling tepat untuk memperkenalkan pasta gigi kepada anak itu dimulai saat gigi pertamanya tumbuh. Jadi saat anak punya gigi pertama kalinya gitu. Nah, tapi sebelum punya gigi kan ada waktu dimana masih belum punya gigi itu. Nah, itu orang tua juga sudah harus memperhatikan kebersihan rongga mulut anak dengan cara
misalkan ibunya habis menyusui ya gitu. Nah itu ibunya membersihkan rongga mulut anaknya pakai kasa yang direndam air matang hangat, kemudian dipijat ke gusinya, dibersihkan mukosa rongga mulutnya semua dari mulai gusinya, kemudian mukosa pipi bagian dalam, kemudian lidah dan bibir, pokoknya semua mukosa itu supaya tidak ada penumpukan plak putih akibat dari susu gitu. Nah nanti kalau misalkan ada plak putih itu lama-lama yang menumpuk bisa meningkatkan resiko infeksi jamur. Jadi walaupun belum kenal pasta gigi, sebelumnya itu emang udah harus dibersihkan dulu. Dia sebagai persiapan nanti untuk tumbuh gigi. Kalau gusinya bersih, udah dibiasakan bersih, pas tumbuh gigi itu kan nggak nyaman kan ya, pasti kan kadang anak demam lah atau sakit, pasti gusinya kemerahan, bengkak. Nah kalau gusinya dibiasakan sudah bersih, mudah-mudahan harapannya radangnya itu nggak terlalu parah pas lagi tumbuh gigi itu gitu. Gitu. Berarti kalau memperkenalkan pasta gigi itu nggak tentu tentang umurnya ya dok ya. Pokoknya gimana anaknya ini tumbuh giginya satu Iya, gitu ya. betul. Oh, Jadi gitu. ya kurang lebih pas usia 6 bulan Oh, gitu ya. biasanya 6 bulan gitu ya, Dok, ya? Kurang lebihnya mungkin kadang kan ada yang lebih cepat ya tumbuh giginya, Iya. ya kurang lebih 6 bulan. Pas tumbuh gigi pertama kali, kemudian tumbuh beberapa gigi. Jadi gigi pertamanya tumbuh dengan sempurna. Nah, itu dikenalkan pasta gigi. Oh gitu ya dok ya. Oke. Lalu saya mau tanya lagi nih dok ya. Kan sekarang ini ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus atau biasanya tuh ada stunting gitu ya dok ya. Biasanya stunting tuh biasanya Surabaya ini lagi mencegah stunting gitu-gitu. Nah kalau menurut dokter nih, ada nggak sih dok pasta gigi yang khusus buat anak berkebutuhan khusus gitu dok? Atau jenisnya itu sebenarnya umum sama semua kayak anak berkebutuhan khusus tuh sama, terus secara umum gitulah pokoknya dok. Kalau pasta gigi khusus untuk anak berkebutuhan khusus sebenarnya nggak ada, sama aja. Cuma mungkin bisa dipertimbangkan untuk memilih pasta gigi yang tidak mengandung SLS. SLS itu sodium lauryl sulfat. Jadi di kemasan pasta gigi itu biasanya di belakangnya itu memang kalau pas beli itu baca dulu ya kemasannya. Jadi kalau misalkan mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak memilih pasta gigi yang mengandung SLS. Jadi SLS itu surfaktan atau bahan yang buat pembersih tapi menghasilkan busa. Jadi gampangannya itu bahan dasar utama sabun. Nah, gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan supaya tidak takut tertelan ya, karena kan mengingat ABK itu punya keterbatasan secara fisik, sensorik, motorik, jadi dia belum bisa berkumur dengan baik, jadi mungkin rawan tertelan. Nah itu bisa dipertimbangkan untuk menghindari pasta gigi yang mengandung SLS itu, gitu. Oh jadi buat ABK atau anak yang normal gitu Ya, yang belum sebenarnya bisa berkumur dengan baik itu bisa. yang penting dia tuh ada SLS-nya itu Tidak ya ada dok? SLS-nya. Oh tidak ada SLS-nya, iya. Yang penting mengandung fluoride. Jadi bukan yang dihindari bukan fluoride-nya, tapi ya itu SLS-nya. iya. Itu kayak bahan deterjen sih, ibarat apa? Biasanya kita ngomongnya jangan yang mengandung deterjen ya gitu. Oh iya. Berarti SLS itu berbahaya ya dok ya buat anak. Iya, takutnya kalau tertelan kan mungkin ada dosis toksik juga ya untuk Mungkin jadi SLS-nya. beracun gitu ya Betul, dok ya. betul. Oh gitu. Oke kalau saya mau tanya lagi nih dok, yang berperan paling besar nih dokter dalam memperkenalkan pasta gigi kepada anak itu tuh siapa dokter? Yang pasti orang tua ya, karena kan bahkan sebelum anak lahir ya, masih di dalam kandungan itu ibunya juga udah harus menjaga nutrisi kan untuk anaknya. Nah apalagi nanti setelah anaknya lahir, anak itu ketemunya pertama kali ya orang tuanya. Benar sih dok. Betul kan, jadi orang tua ini menjadi panutan utama sebagai pendidik, pembimbing yang mengajari, yang memberikan perhatian, yang menyediakan fasilitas untuk anak bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya gitu. Jadi peran orang tua di sini sangat penting karena orang tua di sini ya sebagai garda terdepan gitu loh dari anak, sumber belajarnya anak gitu kan. Jadi diperlukan pengetahuan juga, orang tua juga harus banyak mencari info gitu untuk anak gitu, karena ya nanti yang anak itu yang akan meniru orang tuanya, meneladani seperti itu gitu. Apalagi ini ya untuk anak-anak usia prasekolah ya, jadi memang belum
belum ketemu orang banyak gitu ya, masih di rumah gitu, yaitu orang tua yang paling penting. Nanti kalau udah masuk usia sekolah, ada keterlibatan guru, teman-temannya, lingkungannya gitu. Oh, oke dok. Lalu saya mau tanya lagi nih dok, iya. apakah ada side effect atau efek samping nih dokter dari tertelannya pasta gigi? Karena kan anak-anak ini kan kebanyakan pasta gigi itu kan ada rasa-rasanya dok ya, ada rasa strawberry, melon gitu-gitu. Mungkin anak-anak ini ngerasa kayak ini nih permen gitu, jadi mereka tuh kayak langsung telan-telan aja gitu. Mungkin dokter bisa ngasih tahu ada efek sampingnya nggak sih dok kalau tertelan gitu dok? Apa namanya, orang tua tuh kadang sekarang takut kan, saya nggak berani kasih yang fluoride soalnya belum bisa kumur. Padahal yang dihindari bukan fluoride-nya gitu. SLS-nya itu tadi ya dok ya. Dan apa namanya, pasta gigi itu bukan makanan, itu yang perlu diingat. Jadi tidak boleh ditelan. Jadi sebisa mungkin dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan kalau ditanya tertelan berbahaya atau enggak sih? Enggak. Kalau ini ada kalaunya nih, kalau sesuai takaran menurut usia anak, pasta gigi yang diberikan itu sesuai takaran menurut usia anak itu aman kalau tertelan. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk usia di bawah 3 tahun, jadi 1 sampai 3 tahun itu ukuran pasta giginya atau takaran pasta giginya itu sebesar butiran beras atau smear layer atau selapis tipis, itu yang aman. Kalaupun tertelan itu aman banget. Kemudian untuk usia 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji kacang polong, sebesar kacang polong atau pea size gitu. Kemudian di atas 6 tahun baru regular size. Jadi sepanjang bulu sikat giginya anak ya, sikat gigi anak ya. Jadi itu pertimbangannya. Jadi kalau misalkan itu nggak sengaja tertelan sangat aman karena jauh dari dosis toksik gitu. Untuk informasi aja, dosis toksik fluoride itu 5 mg per kilogram berat badan per harinya. Jadi misalkan anaknya berat badannya 10 kg ya, berarti 50 mg per hari itu 1 cup loh. Jadi kan nggak mungkin ya ketelan 1 cup gitu loh. Jadi ya sangat jauh dari dosis toksik kok kalau sudah takarannya segitu gitu. Gitu ya dok. Berarti harus disesuaikan gitu ya takarannya dok. Kalau misalnya takarannya sesuai, pasti nggak ada efek toksik ya dok ya. Gitu. Itu bisa diabaikan sih sebenarnya karena kalau sudah sesuai takaran sih aman karena jauh banget dari dosis toksik kok. Gitu. Nah, berarti ini jadi info penting nih buat para ibu-ibu dan bapak-bapak. Soalnya masih banyak yang takut ini kan nggak berani yang ngandung fluoride soalnya belum bisa kumur nanti ditelen gitu kan. Iya. Itu sebenarnya salah. Jadi udah nggak apa-apa pakai fluoride, dikenalkan pasta gigi berfluoride. Malah itu penting karena fluoride itu untuk menguatkan gigi, untuk menurunkan resiko gigi berlubang gitu. Oh gitu ya dok ya. Nah maka dari itu nih buat para orang tua ya dok ya harus mencari-cari ilmu gimana sih pasta gigi yang baik mengandung fluoride itu sebenarnya tuh malah lebih bagus ya dok ya, karena kebanyakan kan orang tua tuh kayak mikirnya fluoride itu malah bahaya gitu ya dok ya. Nah maka dari itu buat para orang tua nonton Posyandu karena ini bersama-sama kita ciptakan Senyum Sehat Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, menurut dokter gimana sih dok cara efektif untuk anak tuh menyikat giginya tuh lebih kooperatif gitu dok? Karena kan saya ini punya adik ya dok ya. Adik saya itu umur 5 tahun dok. Susah banget sikat giginya. Saya tuh bingung gimana caranya biar adik saya ini bisa mau sikat gigi gitu loh dok. Susah banget itu diajak sikat gigi. Iya bener, memang susah-susah gampang ya. Nggak kayak teorinya gitu. Banyak banget di luaran sana yang masih kayak berantem nih. Ngajak sikat gigi aja sampai berantem gitu kan ya. Sampai nangis-nangisan dok. Tapi mungkin bisa diberi pengertian gitu. Kalau ini tuh mungkin orang tuanya nih ya, mungkin mama agak maksa ya, tapi kan ini biar untuk kesehatan kakak, kesehatan kebaikan kakak gitu ya, agak dipaksa. Mungkin seperti itu ya Dea. Jadi mungkin gini, pertama bisa beli sama-sama nih. Jadi anak dilibatkan untuk memilih pasta giginya sendiri, memilih sikat giginya. Biasanya kan anak-anak tuh seneng, oh aku sukanya warna ini gitu. Udah ada favoritnya sendiri warnanya. Jadi, lebih semangat, biar lebih semangat dan termotivasi untuk sikat gigi. Jadi ikut diajak untuk beli sama-sama, suruh milih sendiri gitu. Nanti tapi orang tua tetap harus mengawasi kandungannya ya gitu. Nah,
setelah mereka beli, nanti orang tua di rumah baru mulai mengajarkan gimana sih cara megang sikatnya, dipegang dulu, diajarin dulu cara megang sikat giginya. Kemudian orang tua sama-sama sama anaknya di depan cermin, ayo sikat gigi sama-sama. Jadi orang tuanya juga sikat gigi, anaknya juga sikat gigi gitu. Karena kan niru ya, ditiru gitu loh orang tua. Nah, nanti biarin aja gitu, biarin aja tekniknya mau salah mau enggak, udah biarin dulu, yang penting anaknya mau dulu. Oh iya benar-benar. Jadi orang tua ini fokusnya biar ini jadi rutinitas dulu gitu. Jadi jangan diintervensi, jangan misalnya lagi sikat gigi salah, jangan gitu, biarin aja dulu. Nanti kalau itu mutung dia nggak mau lagi anaknya, biasanya udah nggak mood kan gitu. Jadi biarin aja. Nanti pas dia udah selesai sikat gigi, mungkin mamahnya bisa kayak gini, coba tuh kayaknya mama coba cek dulu ya gitu. Oh itu kayaknya di ujung masih ada kumannya, mama bantu ya. Nah gitu, jadi biarkan dia selesai dulu sikat giginya, jangan diganggu gitu. Nanti baru kayak mamanya gitu, coba-coba itu mama cek dulu, lihat oh itu kayaknya masih ada kumannya, mama bantu sedikit ya, kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian pokoknya jangan ganggu tekniknya, biarin dulu deh. Nanti kan lama-lama akan sempurna sendiri seiring berjalannya waktu, karena kan dia sudah rajin gosok gigi gitu kan, udah rajin berlatih gitu. Kemudian nanti pas mau tidur tuh bisa tuh didongengin, dikarang-karang aja cerita, misalkan kalau kalau giginya sehat, kalau anak yang giginya bersih nanti dapat hadiah loh dari peri gitu, dari ibu peri atau gimana. Pokoknya ngarang cerita aja, soalnya gini, anak itu gampang banget menyerap informasi dari cerita gitu. Malah kalau diceritain, di storytelling itu malah lebih nancep gitu. Sampai sekarang nih saya aja tuh masih inget loh, dulu mama saya tuh pernah cerita apa sebelum tidur, berarti kan nancep banget kan. Nah itu mungkin bisa dibuat cerita-cerita kayak gitu. Terus mungkin dikasih gambaran kalau gigi busuk itu gimana, gigi nggak sehat itu gimana. Jadi dia punya jadi dia punya ketakutan untuk tidak sikat gigi gitu. Ada gambaran juga gitu ya dok ya. Jadi dia lebih berani terus, misalnya dia lebih nggak berani untuk nggak sikat gigi ya, jadi dia terpacu untuk sikat gigi terus gitu. Kemudian yang terakhir ini paling penting, apresiasi setiap setelah menyikat gigi. Jadi anak itu kalau dikasih pujian kan seneng, nanti biar dia akan melakukan kebiasaan itu terus gitu sih. Ya memang susah-susah gampang memang, tapi memang harus dipaksa. Kalau nggak itu kapan lagi soalnya, daripada terlambat. Oke, Gitu. Berarti teknik itu belakangan ya dok ya. Yang Teknik penting belakangan. anaknya ini mau gitu Mau yang dulu, ngelakuin. gitu. Nanti disempurnakan. Pasti dia kan lama-lama udah rajin berlatih sikat gigi, nanti lama-lama dia akan sempurna sendiri kok cara sikat giginya. Oke, kan kita ini udah ngomongin efek samping, udah ngomongin juga cara mengajak. Saya mau nanya nih dok, menurut dokter nih, cara memilih pasta gigi yang tepat untuk anak itu gimana dok? Ya itu tadi, jadi kan tadi udah sempat saya singgung juga ya. Jadi pasta giginya jelas yang harus mengandung fluoride. Nanti dicek di kemasan itu tulisannya memang bukan fluoride gitu, tapi kan ada ya pasta gigi yang mengandung fluoride. Kalau misalnya di kemasan packaging pasta gigi itu bahannya tuh namanya sodium monofluorofosfat. Nah itu sama aja fluoride itu gitu. Kemudian pilih yang berasa rasa boleh, pilih yang rasa melon, rasa stroberi, supaya anaknya juga semangat menyikat giginya gitu. Kemudian juga mungkin kalau mau ada yang dihindari, bisa menghindari bahan yang mengandung SLS itu tadi ya, sodium lauryl sulfat. Yang paling penting yaitu tadi takaran menurut usia, jangan lupa gitu. Itu karena itu paling aman, kalaupun tertelan aman gitu. Ya, takaran itu yang paling penting gitu ya, gitu. Jadi aman kok, jadi nggak perlu lagi takut untuk milih pasta giginya yang gimana nih gitu, kan udah ada takarannya. Kalau udah tertelan menurut takaran tuh aman, jauh dari dosis toksik. Gitu. Oke dok, saya mau nanya lagi nih dok. Kan biasanya tuh ada tuh anak yang sariawan nih dok. Orang apalagi kalau kita kan sariawan sakit, apalagi anak dia bakal rewel banget kan ya dok ya. Nah, saya mau nanya nih dok, kalau misalnya anak yang sariawan, ini pasta giginya gimana dok? Apakah ada pasta gigi yang khusus biar anak ini nih mau untuk sikat gigi? Karena kan sariawan kan sakit banget ya dok ya, apalagi buat para anak-anak pasti rewel banget. Jadi gimana dok? Setahu saya nggak ada pasta gigi khusus untuk sariawan, tapi mungkin sensasi dingin dari
pasta gigi itu bisa kayak meredakan nyerinya untuk sementara gitu. Atau biasanya tuh ada kandungan pasta gigi yang bahan-bahan aktifnya tuh bisa kayak ya menghindari mengurangi bakteri patogen, menyeimbangkan flora normal rongga mulut, menjaga kelembapan rongga mulut, tapi nggak ada yang khusus emang untuk menyembuhkan sariawan tuh nggak ada. Biasanya memang ditambahkan dengan obat gitu ya, atau kalau pakai bahan-bahan alami seperti kayak madu atau kumur air garam hangat gitu sih gitu. Memang kalau biasa kan kalau kita aja nih kalau habis sikat gigi kan sariawannya kayaknya agak hilang sakitnya ya, tapi habis kita agak hilang. Benar-benar itu memang karena sensasi dingin minnya aja gitu. Tapi kalau pasta gigi khusus untuk sariawan belum ada sih. Mungkin orang tuanya tuh lebih kayak gimana cara ngatasin sariawannya dulu ya dok ya. Maksudnya kayak kan nggak ada pasta gigi yang khusus sariawan gitu iya, ya dok betul. ya. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih ya dok kita ya. Mungkin dokter ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada orang tua supaya orang tua tuh kan kebanyakan tuh yang ada yang masih bimbang dalam memilih pasta gigi dan mengenalkan pasta gigi gitu dokter. Mungkin dokter tuh ada pesan buat para orang tua nih dokter, gimana caranya biar orang tua ini nggak bimbang lagi nih dokter buat memilih pasta gigi dan mengenalkannya. Oke, jadi sudah nggak perlu bimbang lagi karena semua itu juga udah diatur Kemenkes kok untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk anak gitu. Jadi memang yang penting sesuai takaran menurut usia. Terus yang penting sudah dibiasakan dari kecil anak mengenal pasta gigi, mengenal sikat gigi supaya dia ada kebiasaan baik, yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian ini juga banyak di luaran ya, jadi menunggu ke dokter giginya kontrol tiap 6 bulan sekali gitu. Jangan nunggu sakit. Kalau nunggu sakit itu nanti jadi trauma sendiri anaknya karena aduh aku sakit gigi ini pasti aku mau dibawa ke dokter gigi. Jadi jangan nunggu sampai sakit gitu. Jadi dirutinkan saja kontrol gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali supaya juga kondisi kesehatan gigi dan mulutnya baik gitu. Ini ada sedikit ya, intermezzo sedikit. Jadi kan tadi saya suka kucing ya. Iya. Nah, kucing aja nih ya, itu bisa loh ada karang giginya. Oh iya ya, dok. gitu. Jadi kucing aja tuh bisa ada karang giginya. Jadi saya waktu itu bawa kucing saya ke dokter hewan ya untuk scaling gitu loh. Jadi kucing aja perlu nih jaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi orang ya, apalagi manusia bener, gitu kan. Waduh, berarti keren banget dokter nih. Kucing aja dirawat ya sampai di scaling juga. Kok berdarah ya mulutnya, ternyata itu dari karang gigi sumbernya gitu. Nah, apalagi yang nggak jaga kesehatan gigi dan mulut itu kan sangat penting ya, kesehatan gigi dan mulut itu untuk anak-anak gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya jadi sakit gigi kan itu mempengaruhi semuanya ya. Dia jadi malas makan, berat badannya jadi nggak naik, kemudian dia jadi nggak konsen belajar seperti itu. Jadi orang tua udah jangan pusing lagi nih mikirin takut mau beli pasta gigi apa. Pokoknya pilih yang mengandung fluoride, itu sudah aman kok kalau sesuai takarannya dan sangat jauh dari dosis toksik apabila tertelan gitu. Oh gitu, berarti bisa saya simpulin ya dokter ya dari podcast ini yang penting tuh pasta giginya tuh ada fluoride-nya. Betul. Terus tidak mengandung SLS. Betul. Terus juga sikat gigi setiap pagi dan malam gitu ya dokter ya. Terus sikat giginya tekniknya belakangan, yang penting anaknya mau dulu gitu ya yang dok penting ya. jadi rutinitas dulu gitu. Karena juga sebenarnya saya tuh kalau misalnya lihat nih adik saya beli pasta gigi, itu tuh dapat mainannya dok, jadi dia tuh semangat banget. Jadi kayak gitu. dok. Atau bisa juga gini, kadang sudah mau nih di awal sikat gigi, tapi di tengah-tengah tiba-tiba kok nggak mau, mungkin bosen. Jadi beli pasta giginya macem-macem aja. Nanti warnanya gitu ya dok ya. Jadi nanti misalnya aku hari Senin mau pakai yang ini, besok mau pakai Selasa pakai yang ini, bener, gitu. Itu bisa juga. Jadi memang harus kreatif sih, karena anak itu ya itu kita tuh bener-bener menjaga moodnya anak gitu kan, supaya dia tetap mau. Ini kayaknya nyinggung dari pasta gigi, saya mau nanya nih dok, kalau sikat gigi anak ini gantinya tuh berapa kali sih dok kalau dalam Biasanya setahun tuh gitu? kalau habis sakit langsung ganti. Kalau bulu sikatnya sudah jerawat apa sih, nggak halus lagi, nggak lembut, pokoknya itu udah nggak lembut lagi gitu ya dok ya. Ganti, atau ya biasanya 3 bulan lah, 3 bulan 3 gitu. bulan Apalagi gitu tapi ya. kalau lebih cepat biasanya tuh kalau habis sakit, sama kalau memang sudah bulunya sudah nggak lembut lagi gitu. Kayak udah kasar-kasar keras gitu ya dok. Nanti malah berdarah. Gitu. Oke.
Makasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Posyandu ini, Terima dokter. kasih, terima Semoga kasih dokter banyak. sukses selalu, Amin, dilancarkan amin, segala sama. urusannya. Sama-sama, dia juga sukses Iya, dokter. selalu ya. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman podcast dari Posyandu ini. Semoga bermanfaat dari Posyandu ini. Bersama-sama kita ciptakan senyum sehat Indonesia.